Halo guys, hari ini gue mau ngasih tahu hal yang penting-penting buat lo yang mau hiking ke Gunung Prau via Dieng. Mulai dari bensin, biaya simaksi per orang, berapa jarak dari lokasi gue dan teman-teman, plus berapa lama lo bisa sampai dari base camp hingga ke puncaknya. Buat rincian biayanya gue taruh di akhir video ya. Oke, yang pertama, karena gue dan teman-teman Irko Official berdomisili di Bekasi, jadi jarak dari Bekasi sampai ke Dieng itu kurang lebih 391 km menurut Google Maps. Dengan waktu tempuhnya itu sekitar 5-6 jam, gengs. Gue dan teman-teman berangkat pakai mobil pribadi yang berisikan 7 orang. Nah, dengan jarak segitu, gue ngabisin budget buat bensin sekitar 400-500 ribuan. Dan dibagi 7 orang ya. Masing-masing sekitar 70 ribuan untuk bensin aja. Lanjut, setelah sampai di Dieng, lu dan teman-teman bisa foto-foto di titik 0 Dieng ya. Setelah itu lu bisa lanjutin ke base camp yang cuma 10 menitan dari titik 0 Dieng kalau lu jalan kaki. Tapi kalau lu pakai mobil 5 menitan deh ya. Terus sampai di base camp Dieng, sambil istirahat lu bisa nikmatin sedikit view yang oke di sekitar base camp sambil makan. Karena ada beberapa warung makan di sekitar situ. Dan buat yang mau bersih-bersih, ada toilet yang cukup bersih buat kalian pakai. Ada musolanya juga loh, gengs. Jadi kalian aman banget di base camp Dieng ini. Sebelum kalian berangkat pendakian, kalian bisa daftar simaksi dulu. Per orang dikenakan biaya 30.000, 20.000 untuk retribusi, dan 10.000 untuk biaya penginapan di base camp. Setelah itu, baru kalian bisa lanjut untuk melakukan pendakian. Di awal perjalanan, kalian bakal disuguhin sama pemandangan sawah-sawah milik warga setempat yang ada di kiri dan kanan kalian. Nah, dari base camp sampai ke pos 1, kalian bakal jalan kurang lebih 30 menitan ya. Di pos 1, kalian bisa duduk sebentar buat ambil nafas dan minum. Pos 1 nggak terlalu besar sih, tapi cukup buat istirahat sejenak. Nah, lanjut dari pos 1 ke pos 2, ini yang cukup bikin gua kaget ya. Gue disuguhin trek yang cukup menanjak dan cukup panjang juga treknya, geng. Jadi siap-siap gigi satu deh ya. Hehehe. Dari pos 1 ke pos 2 kurang lebih gue 1 jam ya berjalan ya. Sampai di pos 2 gue dan teman-teman istirahat sembari minum kopi dan makan sedikit roti. Lanjut jalan ke pos 3. Nah, juga banyak nanjaknya nih, tapi nggak separah pos 1 ke pos 2. Dari pos 2 ke pos 3 cuma butuh waktu perjalanan kurang lebih 40 menitan loh, gengs. Di pos 3 juga yang cuma gitu-gitu aja sih. Ada beberapa tempat buat kalian istirahat dan sender-senderan. Nah, yang menarik itu dari pos 3 ke pos 4 atau puncak. Di perjalanan pos 3 ke pos 4, kalian bakal disuguhin sama pemandangan yang keren banget di kiri dan kanan. Treknya juga cukup oke, karena akan ada sedikit naik dan turunnya, gengs. Jalan sekitar 30 menit, kalian udah pasti sampai di pos 4 atau puncaknya Gunung Prau ya, gengs. Nah, di puncak ini cukup luas tempatnya dan di sini kalian bisa banget buat aktifin gadget kalian kalau misalkan ada yang mau kabarin orang tua, pasangan kalian, dan orang tercinta di rumah ya, gengs. Karena di sini baru ada sinyal. Lanjut buat ke tempat camp ya. Namanya Sunrise Camp. Dari puncak ke Sunrise Camp melewati padang sabana, gengs. Treknya sih datar-datar aja, tapi cukup menguras keringat. Diperlukan sekitar 30 menit untuk sampai ke Sunrise Camp dari puncak. Gak berasa hari sudah mulai gelap. Secepat mungkin kita langsung diriin tenda karena angin kencang dan kabut yang tiba-tiba saja datang. Bermalam di Sunrise Camp yang terasa dingin pada malam hari karena kebetulan kita naik pada saat musim kemarau, yang dimana dataran tinggi terasa lebih dingin dari biasanya. Kegiatan memasak mie instan dan bikin segelas kopi lumayan bisa ngurangin dingin di badan. Selepas pagi, kita sengaja bangun lebih awal untuk menyaksikan sunrise. Dan kita turun kembali dari Sunrise Camp cuma memerlukan waktu 1,5 jam aja sudah tiba di base camp. Oke, itu dia pengalaman dari gue. Semoga bisa jadi referensi buat kalian hiking ke Gunung Prau. Dan kalau kalian suka sama video ini, like dan tulis di kolom komentar untuk gue lebih banyak lagi konten-konten kayak gitu. Thanks, bye.